Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini di kelas fisika, kita akan membahas persiapan soal OSN IPA SMP. Selamat belajar! Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal berdasarkan silabus OSN tahun 2022. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai ketidakpastian hasil pengukuran. Sebelum kita membahas soal-soal lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu ringkasan materi mengenai pengukuran dan ketidakpastian hasil pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang akan diukur dengan besaran sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Besaran pembanding yang ditetapkan sebagai satuan dimaksud adalah sistem satuan yang ditetapkan secara internasional. Dalam setiap pengukuran selalu diikuti dengan ketidakpastian. Ketidakpastian pengukuran merupakan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang akan kita ukur. Ada 3 jenis kesalahan dalam melakukan pengukuran. Yang pertama adalah kesalahan umum, yang kedua kesalahan sistematik, dan yang ketiga kesalahan acak. Kesalahan umum yang diakibatkan oleh keterbatasan pada pengamat. Misalnya, kurang terampilnya pengamat menggunakan alat ukur, kesalahan membaca hasil pengukuran, dan kesalahan-kesalahan paralaks lainnya. Sedangkan kesalahan sistematik diakibatkan oleh kesalahan pada instrumen yang digunakan. Beberapa instrumen mungkin dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, tekanan ruangan, medan listrik, medan magnet, dan medan gravitasi. Kemudian yang terakhir, kesalahan acak. Kesalahan ini berasal dari pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi dan hanya bersifat sementara. Kemudian kesalahan acak sulit kita hindari karena disebabkan oleh fluktuasi atau perubahan yang tidak dapat kita duga. Ada 2 jenis ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama, ketidakpastian mutlak terdiri dari pengukuran tunggal atau pengukuran yang dilakukan hanya 1 kali dan pengukuran berulang. Yang kedua, ketidakpastian relatif merupakan persentase perbandingan ketidakpastian mutlak dengan hasil pengukuran terbaik. Dalam fisika, cara penulisan hasil pengukuran dituliskan sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X adalah hasil pengamatan, X0 adalah pendekatan terhadap nilai benar, delta X adalah nilai ketidakpastian. Arti dari penulisan tersebut adalah hasil pengukuran X yang benar berada di antara X min delta X dan X plus delta X. Penentuan X0 dan delta X tergantung pada jenis pengukurannya, apakah pengukuran tunggal atau pengukuran berulang. Jadi untuk delta X atau rumus ketidakpastian tergantung pada jenis pengukurannya. Yang pertama, jika pengukuran tunggal, maka nilai delta X adalah setengah dari skala nilai terkecil. Sedangkan pengukuran berulang dirumuskan X0 sama dengan sigma XI dibagi N, delta X sama dengan 1/N akar N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat per N min 1. Di mana X0 itu adalah hasil pengukuran yang mendekati nilai benar, delta X ketidakpastian pengukuran, sigma XI jumlah keseluruhan hasil pengukuran, dan N adalah jumlah pengukuran. Untuk ketidakpastian relatif dapat ditentukan dengan membagi ketidakpastian pengukuran dengan nilai rata-rata pengukuran. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Delta X dibagi X dikalikan 100%. Aturan banyaknya angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang adalah sebagai berikut. Jika hasil ketidakpastian relatif bernilai 10%, berhak atas 2 angka penting. Kemudian ketidakpastian relatif 1% berhak atas 3 angka, sedangkan ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka. Berikut ini adalah nilai skala terkecil pada penggaris atau mistar. Nilai tiap skalanya yaitu 1 mm. Sehingga ketelitian alat ukur tersebut adalah setengah dikali 1. Hasilnya 0,5 mm. Jadi nilai ketidakpastian atau delta X-nya dapat kita hitung dengan cara setengah dikali NST, di mana NST itu adalah nilai skala terkecil yaitu 1 mm. Jadi hasilnya 0,5 mm. Yang kedua, nilai skala terkecil pada jangka sorong karena skala nonius yang terukur adalah 0,1 mm, sehingga nilai skala terkecil pada jangka sorong adalah delta X sama dengan setengah dikalikan NST atau nilai skala terkecil yaitu 0,1.
sehingga delta X-nya adalah 0,05 mm. Kemudian nilai skala terkecil pada micrometer scope adalah 0,01 mm, sehingga nilai ketidakpastiannya setengah dari nilai skala terkecil, yaitu setengah kali 0,01 mm hasilnya 0,005 mm. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan mengenai ketidakpastian hasil pengukuran. Soal yang pertama, sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang benda, tentukan berapa besar hasil pengukurannya. Untuk menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan ketidakpastian, maka dituliskan X sama dengan X0 plus minus delta X, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu nilai X0. Jika kita perbesar gambar ini, dapat ditentukan bahwa nilai X0 adalah 3,65 cm. Angka 3 dan 6 adalah angka pasti, sedangkan angka 5 yang kita pilih sebagai angka taksiran. Perhatikan berdasarkan gambar, hasil pengukuran berada di antara rentang 3,6 sampai 3,7. Tetapi sudah mendekati 3,7, artinya sudah lewat 3,65 cm. Maka dari itu nilai X0-nya yaitu 3,65 cm. Kemudian kita mencari nilai delta X. Nilai delta X atau ketidakpastian dapat dihitung dengan cara setengah dikalikan NST. NST itu adalah nilai skala terkecil dari mistar atau penggaris. Nilai skala terkecilnya bernilai 1 mm. Jadi nilai delta X-nya setengah dikalikan 1 mm, hasilnya 0,5 mm. Sehingga penulisan hasil pengukuran menggunakan angka ketidakpastian dengan cara seperti ini. X0-nya kita ubah dalam satuan milimeter menjadi 36,5 mm plus minus 0,5 mm. Jika dalam satuan cm, maka dapat ditulis 3,65 plus minus 0,05 cm. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Yang ditanyakan adalah hasil pengukuran. Nah, jika kita perbesar gambar ini, maka hasil pengukuran itu berada di antara rentang 3,55 sampai 3,65, tetapi lebih mendekati 3,6, sehingga kita bisa tentukan nilai X0-nya yaitu 3,60 cm. Jadi angka taksiran yang kita pilih adalah 0, bukan 5. Maka hasil pengukuran menggunakan angka ketidakpastian dapat kita tuliskan 3,60 plus minus 0,05 cm. Atau jika kita ubah ke dalam meter, maka kita tinggal mengalihkan 10 pangkat min 2 meter. Soal nomor 3, perhatikan hasil pengukuran benda di bawah ini. Tuliskan hasil pengukuran beserta ketidakpastian hasil pengukuran tersebut. Pertama, kalian harus ingat, dalam menuliskan hasil pengukuran, kita harus menuliskannya dengan cara X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X0 itu adalah hasil dari pengukuran yang tertera pada alat ukur, sedangkan delta X adalah nilai ketidakpastian dari alat ukur tersebut. Maka kita akan mencari X0 dengan cara skala utama ditambah skala nonius. Berdasarkan gambar, skala utamanya 6,8 cm, kita baca sampai batas 0 yang paling bawah. Kemudian kita cari garis yang berhimpit antara skala utama dan nonius di sini. Ini merupakan skala nonius, nilainya 0,06 cm. Maka nilai X0-nya skala utama ditambah skala nonius hasilnya 6,8 cm ditambah 0,06 cm hasilnya 6,86 cm, atau jika kita tuliskan dalam mili 68,6 mm. Kemudian kita cari nilai delta X, yaitu ketidakpastian pengukuran jangka sorong, dengan cara setengah dikalikan NST. NST adalah nilai skala terkecil dari jangka sorong, yaitu 0,1 mm, sehingga nilai delta X-nya adalah 0,05 mm. Maka hasil pengukuran dapat dituliskan dengan cara 68,6 plus minus 0,05 mm. Soal yang terakhir, pada sebuah praktikum pengukuran, seorang siswa mengukur diameter sebuah benda menggunakan micrometer scope. Dari hasil pengukuran, tentukanlah berapa diameter benda yang terbaca oleh micrometer tersebut.
Sama seperti soal sebelumnya, karena ini merupakan pengukuran tunggal, maka rumus yang kita gunakan yaitu X sama dengan X0 plus minus delta X. X0 diperoleh dari hasil pengukuran berdasarkan gambar. Skala utama yang tertera adalah 5,5 mm, sedangkan skala nonius yang garis horizontal yang berhimpit ini 0,27 mm. Sehingga hasilnya atau X0-nya yaitu 5,77 mm. Kemudian, kita hitung terlebih dahulu nilai ketidakpastian atau delta X dengan cara setengah dikali NST. NST adalah nilai skala terkecil pada micrometer scope yaitu 0,01 mm sehingga hasilnya delta X 0,005 mm. Maka hasil pengukuran diameter tersebut adalah 5,77 mm plus minus 0,005 mm. Baik, demikianlah pembahasan mengenai ketidakpastian hasil pengukuran. Sampai bertemu pada video selanjutnya.